Kan negara ini baik-baik saja gitu loh. Hanya sampai sejauh ini kita melihat semuanya baik-baik saja begitu. Dan Indonesia baik-baik saja gitu loh. Kita sangat tidak baik dan berbahaya untuk orang yang waras tahu situasi. Kita Pak hari ini Pak? selalu baik aja. Selalu baik. Oke, ini kebanyakan audiens bisnis Pak. Tapi kalau pembicara sama Pak Ahok ini lumayan spesial nih menurut saya Pak. Jadi mungkin pertanyaan pertama yang simple, 3 kata yang simple Pak. Apa kabar Indonesia Pak? Makanya orang suka bilang Ahok itu suka cari musuh kan. Aku bilang aku gak pernah cari musuh. Musuh menemukan saya kayak pertanyaan-pertanyaan begitu tuh. Aku jawabnya jadi masalah kan. Kita sangat tidak baik dan berbahaya untuk orang yang waras tahu situasi. Tadi itu kita udah bahas lumayan tentang ekonomi side-nya of Indonesia. Jadi kita udah agree, ini semua pengusaha tuh pengen sukses, pengen lihat negaranya maju. Tapi timeline kita pendek banget Pak. 2030, puncak dari demografi, terus kita menurun. Dan sebuah negara kalau misalnya kelewatan puncak demografi tanpa produktivitas, ya jangan berharap kita bisa maju kan Pak, kayak gitu situasinya gitu. Mungkin lebih detailnya sekarang yang jadi bottleneck paling gede atau problem paling gedenya tuh apa sih Pak? Ini pertanyaannya susah dijawab ini. Saya pikir gini ya, kita pengusaha itu nggak mungkin membangun semua infrastruktur untuk mendukung usaha kita. Misalnya orang butuh di daerah kawasan yang lebih dingin gitu loh, supaya hemat untuk produksi tekstil misalnya. Nggak mungkin dibangun jalan, bangun tiang listrik, bangun internet. Itu harus pemerintah. Jadi pemerintah di seluruh dunia kalau maju, pasti dia kehitung. Ini rantai supplier ini di bagian mana ya yang perlu saya intervensi supaya ini jadi murah. Atau contoh yang kedua soal impor. Saya bilang kalau pengen perbaiki industri, kita tahu teori ya, mungkin Saudara Raymond lebih pintar saya soal. Saya juga gugup ditanya-tanya kayak tesis saja gitu loh. Ini lebih pintar ekonomi. Saya ya kan coba kuliah-kuliah S2 gitu. Tapi saya bilang gini, nggak mungkin bisa nyerap tenaga kerja atau negara maju kalau pertumbuhan ekonomi di bawah 7% sampai 5%. Ini udah teorinya begitu. Jadi saya bilang, nah kalau begitu gimana caranya? Nah saya waktu itu ditanya mau jadi apa? Saya jujur saya minta jadi dirjen bea cukai. Kaget. Kenapa? Karena saya lihat, bukan saya anti impor ya, barang-barang dari luar negeri masuk tuh betul-betul enak banget gitu loh. Hanya borongan kontainer masuk, tidak perlu warehouse. Sekarang warehouse kita rata-rata disewa, kirim barang. Nah kebayang nggak nih kalau orang kirim barang itu kan satu kontainer diborong gitu kan. Makanya saya bilang itu waktu itu udah bicara udah 6-7 tahun yang lalu nih, seluruh industri yang kecil-kecil pasti bangkrut karena volume kita nggak cukup. Apalagi lawan China kan. China produksi sebulan 10 juta biasa, kita produksi 100.000 aja, waduh besar itu loh. Itu mah barang rejekan dia 1%. Gimana mau ngelawan dia? Dia cuma balikin modal untuk bahan baku, lalu barang datang dengan gampang. Saya mau jadi dirjen bea cukai, loh kan nggak bisa melawan WTO, nggak bisa dong naikin tarif segala macam. Saya bilang saya nggak naikin tarif, saya cuma bilang aja ini plastik ini sudah lolos BPOM belum. Langsung dia 3-4 bulan ketahan itu barang. Kalau ketahan dia udah bonyok tuh, mau nggak mau dia akan pindah. Terus saya bilang kalau ini dijalankan, kita bicara sama asosiasi industri, saya jamin nggak ada yang ngemis-ngemis demo-demo minta UMP. Karena industri itu akan saling tumbuh lalu berebut. Tadi cuma supervisor bisa jadi manajer. Orang akan nawarkan, gaji sini nggak ada ngomong gaji, karena orang membutuhkan. Nah kita hari ini, saya udah ngomong 7 tahun 8 tahun yang lalu ini, sekarang terbukti pada tutup. Lalu kita apa? Mewujudkan bantuan sosial, bukan keadilan sosial. Itu fakta. Lu cari musuh kan akhirnya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang menjadi perbincangan hangat di media sosial saat ini teman-teman. Bagaimana kita melihat ketegasan Ahok terhadap Sifilister teman-teman. Ya, kita tahu bersama bagaimana Sifilister atas dugaan ya yang dilakukan kepada Pak JK ya tentang fitnah dan juga pencemaran nama baik. Tentu di dalam hal ini Ahok mengangkat bicara teman-teman tentang ya apakah Sifilister ini Anda waras atau tidak. Ya, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Mentang-mentang kau adalah ya relawan dari Joko Widodo.
Ya, tentu di dalam hal ini ya Ahok ngamuk ya, karena kenapa? Karena ya kesilafan dari si Filister ini teman-teman, sewajarnya tidak pantas dia melakukan hal seperti itu. Ya, tentu di dalam hal ini Ahok sangat memberikan ya pembicaraan yang tegas terhadap si Filister, karena kita tahu si Filister ini ya orang yang kurang taat dengan hukum. Ya, sejauh ini aja dia masih belum ditangkap. Ya, Ahok di sini sangat marah teman-teman, dan maju untuk ya mengeksekusi si Filister ini. Ya, teman-teman, di dalam hal ini kita membacakan ya komentar masyarakat Indonesia dalam menanggapi cuplikan tentang ya pernyataan dari Ahok ini, teman-teman. Dikatakan di sini sangat tidak baik, sangat berbahaya, rakyat lapar maju, Pak Ahok semangat. Semoga Pak Ahok jadi presiden. Salam dari Kibri Pak Ahok. Ahok masih memiliki rasa. Dikatakan bahwa kita sangat tidak baik dan dalam bahaya besar, kata orang yang waras dan mengerti, kata Ahok. Betul sekali, untuk orang waras Pak Ahok. Dikatakan Ahok maju terus. Ya, dikatakan lagi ya pemaparan Pak Ahok apa yang diungkapkan itu sangat benar dan sangat mumpuni orang. Tak waras ngomong negara ini baik-baik saja. Sangat mengatakan Pak Ahok sehat selalu, Pak Ahok jadi ya siap menjadi presiden. Ya, teman-teman, bisa saja ketika kita memilih Ahok menjadi presiden, tentu otomatis pasti negara ini makin sejahtera dan damai dan juga makin kaya. Ya, tentu di dalam hal ini kita melihat bagaimana ya penegasan dari Ahok, teman-teman, yang begitu dia belak-belakan ya untuk menyampaikan ya suatu argumennya tentang yang menanggapi cuplikan dari menanggapi masalah si Filister ini, teman-teman. Ya, dikatakan bahwa mantap Pak Ahok, di mata rakyat siap jadi presiden, amin. Salam dari Kebri Pak Ahok. Ya, di dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat bagaimana penegakan hukum di Indonesia yang saat ini ya masih di bawah rata-rata, teman-teman. Kenapa di bawah rata-rata? Karena kenapa? Karena ya pembawaan mereka terhadap si Filister ini. Ya, makanya si Ahok ini, teman-teman, ngamuk ya tentang ya penegakan hukum yang ada di Indonesia saat-saat ini. Dikatakan di sini bahwa baik-baik saja buat Filister, hidup enak ya, dikasih jabatan bukan prestasi, tetapi karena membekak ya keluarga ya Solo enak. Dikatakan bahwa di situ ya teman-teman, kalau kita melihat bagaimana ya saat-saat ini negara kita yang begitu ada masalah, teman-teman, ya beberapa bulan yang lalu ya kita juga dikejutkan ya tentang ya demo yang begitu besar-besaran, teman-teman. Nah, ini menuai kontroversi, teman-teman ya. Dikata apa benar baik-baik saja, cari kerja sulit dan ada PHK lagi. Ya, dikatakan seluruh rakyat Indonesia seluruh banyak ya belajar mengenai segala dimensi berbangsa dan bernegara. Beri kesempatan kepada orang yang telah teruji integritas, kompetensi dan keberpihakannya terhadap masyarakat. Pak Ahok ya, segelintir tokoh bangsa telah memenuhi 3 kriteria tersebut. Segera hentikan isu apalagi polemik ya tentang SARA yang telah terbukti gagal memajukan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Ya, di dalam hal ini, teman-teman, ya kita melihat bagaimana ketegasan Ahok terhadap si Filister. Ya, teman-teman, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, teman-teman, supaya berita-berita terbaru teman-teman tidak sampai ketinggalan. Sampai ketemu di channel selanjutnya.